Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini The Voice kedatangan tamu istimewa nih, Riana ya. Nah, kali ini kita didampingi sama Riana. Oke, Bosen saya sendiri halo. melulu kan, gitu. Iya. Pak Mahyu Iya. Dharma. Pak Iya. Mahyu Dharma ini adalah Kepala Biro Protokol Humas dan Media ya Pak ya. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mas Adi. Gimana sehat? Alhamdulillah Mbak Riana sehat, Pak. sehat? Sehat. Nah, Pak, ini kan teman-teman milenial masih banyak yang belum tahu nih, Pak, tentang DPD, latar belakang berdirinya bagaimana. Mungkin kita ngobrol sedikit soal itu ya, Pak. Oh iya boleh. Nah, mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman sobat senator, latar belakang berdirinya DPD itu gimana sih, Pak? Kok bisa sampai berdiri? Oh iya. Terima kasih. Hai bro. Hai semua pemirsa. Terima kasih udah mendengar. Nah, DPD ini berdiri tahun 2004. Cikal bakalnya itu adalah eh, fraksi utusan daerah dan fraksi utusan golongan. Nah, karena kekuatan daerah, suara daerah itu belum terakomodir dengan baik, maka dibentuklah sebuah lembaga yang notabene dia adalah suara daerah, suara rakyat. Itu yang diangkat dan dibawa dari daerahnya masing-masing ke tingkat nasional. Nasional, Pak ya. Mm-mm. Nah, 2004 itu pasca reformasi 98, keinginan daerah sangat kuat dan daerah ingin juga untuk disapa dan di percepatan pembangunannya kan tidak merata saat itu. Oleh karena itu, Mas Adi, Mbak Riana dan para pemirsa, disitulah cikal bakal pertamanya dibentuk Dewan Perwakilan Daerah. Jangan salah teman-teman, jangan Dewan Pimpinan Daerah, tapi Dewan Perwakilan Daerah. Kenapa? Ini sebuah lembaga negara yang notabene dia adalah membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional. Punya kekuatan politik, yaitu politik daerah. Nah, di sini teman-teman juga kalau memang ada keinginan ingin untuk tampil, ingin untuk cepat dalam hal mengurus bagaimana aku ingin seperti ini loh, daerah aku seperti ini. Jadi segala macam bentuk aspirasi, baik seni, budaya, kultur, terus Pendidikan. pendidikan, agama, seluruh yang punya kepentingan daerah itu bisa disampaikan ke DPD RI. Gitu. Kalau bicara tentang DPD RI ya Riana ya, kita tuh penasaran Pak, ada nggak sih Pak dasar hukumnya? Kalau nggak salah di Undang-Undang MD3 betul ya Pak ya? Ya, betul. Undang-Undang MD3. Itu dasar hukumnya di Undang-Undang MD3. Nah, Undang-Undang MD3 saya tidak tahu, agak lupa ya, dulu tahun kalau tidak salah nomor 27 tahun 2004. Nah, disitulah dasar pertama kali berdirinya. Namun memang di dalam undang-undang itu masuk MD3 itu adalah MPR, DPR, dan DPRD. DPRD. Nah, jadi itu sebenarnya ini tidak perlu diatur tentang DPRD, tapi di dalam kesepakatan politik itu ada. Nah, tapi secara spesifik memang dia bekerja untuk daerah. Maka itu banyak pembangunan daerah yang sudah diwujudkan oleh DPD. Hanya karena dia orang daerah, publikasinya kurang, maka semuanya jadi sirna. Para pemirsa juga tidak tahu. Misalnya Anda para pemirsa dari Sumatera Utara, Anda tahu tidak yang namanya Bandara Kuala Namu? Namu ya Riana. Ini orang Medan Pak. Riana orang Medan Pak. Ini Kak Riana ini harus tahu, Bandara Kuala Namu itu adalah wujud dari dorongan anggota DPD. Pada waktu itu siapa Pak? Pada saat itu kalau tidak salah Batubara, Pak Batubara, terus Pak Parlin, terus beberapa, ada juga Pak Halim almarhum itu. Nah, Yopi Sangkut Batubara. Nah, dilanjutkan dengan periode keduanya itu ada Rahmat Shah di situ. Ramadhan. Nah, tadinya terbengkalai. Nah,
lama-lama diolah, disampaikan ke tingkat nasional. Pada saat itu pemimpinnya itu Pak Irman Gusman. Dilakukan pertemuan dengan saat itu presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, hasil daripada komunikasi rapat koordinasi antar lembaga DPD dengan lembaga kepresidenan, ada persetujuan untuk ditetapkan itu. Nah, apa yang terjadi dengan terwujudnya Bandara Kuala Namu, maka ekonomi lokal yang tadinya rendah sekarang tinggi. Salah satu contoh, tanahnya awalnya Rp5.000 pun mereka tidak mau beli. Sekarang per meternya itu bisa mencapai 1 juta, bahkan ada yang 15 juta. Wah. Coba, sangat signifikan. Luar biasa. Terus masyarakat setempat yang tadinya pengangguran, dia sudah ikut bekerja dengan beberapa investor yang menaruhkan uangnya di situ, seperti ada hotel, ada rumah makan. Nah, semuanya mengakomodir atau membawa masyarakat lokal. Artinya yang tadinya dia hanya sebagai petani atau yang lain-lain, nah sekarang dia udah menaikkan kesejahteraannya melalui pekerjaannya itu. Nah, ini sangat signifikan. Nah, pemirsa, inilah dia yang tindakan-tindakan DPD. Banyak hal memang yang sudah terwujud, namun sampai sekarang belum terinformasikan ke teman-teman, kepada masyarakat seluruh Indonesia. Bahasanya itulah salah satu tugasnya. Di samping itu, yang sepengetahuan saya, pembangunan jalan tol Bali Mandara, Ngurah Rai Nusa Dua. Nah, itulah pertama cikal bakalnya. Itu kalau tidak salah pendorongnya itu adalah Pak Wayan Sudirta. Nah, beliau dan teman-teman mendorong supaya itu terjadi pembangunan. Nah, akhirnya apa? Pada saat pembangunan terwujud dan disetujui oleh pemerintah, karena kan DPD ini hanya mengusulkan aspirasi, ditangkap di lobi, ada lobi-lobi politik. Eksekutornya itu adalah pemerintah. Jadi Bapak mau bilang sebenarnya di sini fungsi DPD salah satunya advokasi politik. Advokasi politik. Yang memangkas banyak birokrasi begitu ya. Iya, di samping tugas dia pengawasan, anggaran, dan legislasi. Nah, ini kita baru tahu juga ya teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang punya aspirasi begitu, kemudian ada pengaduan, bisa melalui DPD untuk dibantu advokasi Pak ya. Karena banyak memangkas birokrasi, ternyata nggak perlu ke wali kota, bisa langsung ke DPD misalnya. Bisa dibantu untuk nanti ketika rapat dengan kementeri bisa disampaikan begitu ya Pak ya. Sangat benar Mas Adi. Sangat benar nih Mas Adi. Benar-benar ini kalau para pemirsa masyarakat di daerah memahami, sebenarnya tidak perlu pakai lain-lain. Di sini politiknya jelas. Tujuan utama DPD itu adalah mempercepat pembangunan daerah, terus mensejahterakan masyarakat daerah. Artinya apa? Semua yang ada di daerah itu, Anda pengen apa, yang dia berkaitan dengan kebijakan nasional, bawa saja ke DPD. Nah, 4 anggota DPD masing-masing provinsi tersebut akan memperjuangkan, dan itu menjadi perjuangan lembaga, bukan lagi menjadi perjuangan 4 anggota nanti pada saat dia masuk ke dalam ranah pembahasan di masing-masing bidang. Nah, DPD ini kan ada 4 lembaga kerjanya. Pertama adalah komite. Nah, kalau di DPR itu komisi, tapi kalau di DPD itu komite. Komite 1 itu berkaitan dengan otonomi daerah, percepatan pembangunan daerah, pemekaran dan penghapusan provinsi. Nah, yang komite 2 itu adalah terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Komite 3 itu pendidikan, agama, dan seni dan lain-lain di situ. Budayaan. Nah, komite 4 terkait dengan anggaran. Nah, inilah alat kerjanya DPD yang utama, yang
teman-teman masyarakat Gen Z supaya tahu, ini adalah peluang bagi saya, Mas Adi, Mbak Riana, dan teman-teman itu untuk bagaimana bersuara. Silakan bersuara. DPD itu udah punya kantor di masing-masing provinsi. Nggak perlu Anda sampai ke Jakarta dengan take off mengeluarkan biaya yang begitu besar. Anda bisa menyalurkan aspirasi Anda ke kantor daerah. Kita ada 34 provinsi, kantor kita di daerah. Nah, cukup disampaikan di situ sehingga pada saat anggota nanti reses ke daerah itu menjadi masukan mereka, menjadi aspirasi mereka akan diangkat ke tingkat nasional. Silakan, Anda punya kreativitas yang bagus, Anda mau jual. Kita juga sudah dulu membentuk namanya Regional Diplomatic Meeting, RDM. Itu dikelola oleh alat kelengkapan namanya BKSP. Nah, kita akan menjual potensi daerah di hadapan para duta besar negara sahabat yang ada di Indonesia. Nah, pada saat duta besar itu aware dengan potensi dan itu dia anggap sangat baik bagi negara dia, dan ada juga mitra kerja atau investor dari sana, dia silakan datang. Banyak hal yang sudah terwujud pada saat RDM itu, contohnya Railway Kalimantan. Nah, itu salah satu dorongan DPD melalui kegiatan RDM. Pada saat itu Rusia ingin sekali untuk menciptakan peningkatan ekonomi daerah melalui pembangunan rel kereta api yang menyatukan Kalimantan keseluruhannya. Nah, ini ditangkap oleh DPD dan dilakukan diskusi dengan pemerintah saat itu sebagai eksekutor. Nah, ini perkembangannya kami belum mengikuti, tapi yang jelas itu dalam hal percepatan pembangunan daerah. Luar biasa Pak ya. Ini tadi Riana juga sempat ngobrol sama saya nih Pak. Dulu itu namanya utusan daerah ya Pak ya? Ya. Utusan daerah tuh gimana sih Pak? Kok sampai berubah jadi DPD gitu Pak? Ya. Awalnya utusan daerah tuh dulunya bagaimana Pak? Ya, utusan daerah itu kan ada memang, tapi unsurnya sangat kecil. Dan dia juga tidak bisa memperjuangkannya karena otoritasnya, keberadaannya. Otoritasnya ada, tapi keberadaannya tidak cukup kuat karena dalam hal dia kalau rapat-rapat di persidangan kan dia menentukan persentasinya. Nah, maka itu kalau kekuatannya utusan daerah tuh sangat minim, maka itu dia hanya menciptakan informasi daerah saja. Tapi toh kemarin itu keputusan ekonomi politik itu masih di tangan DPR. Tapi insya Allah dengan adanya DPD, keputusan ekonomi atau kebijakan-kebijakan berkaitan dengan percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan daerah itu DPD sudah bisa berperan, walaupun tidak sekuat DPR. Nah, karena DPD ini punya wilayah yang besar, masyarakat yang besar. Kalau DPR itu dia dapil Pak. Jadi misalnya Mas Adi dari dapil 1, maka Mas Adi itu hanya berpikir dengan masyarakat Mas Adi yang di dapil 1 saja. Dapil 1 itu berapa kabupaten kota? Ya itu saja. Segmented ya Pak ya? Segmented. Nah, kalau DPD tidak, luas. Seluruh utuh di provinsi itu, semua kabupaten kota ada 11, ada 36, itulah yang dia akomodir, itulah yang dia rangkul, itulah yang dia cari informasi. Nah, di sini banyak masyarakat belum tahu apa bedanya DPD dengan DPR Pak. Ya, jadi lebih sulit berjuang di DPD ya Pak ya. Ya, jadi secara elektabilitas, secara porsi electionnya itu lebih berat Mas Adi, Mbak Rian. Sangat berat. Setuju, ini Pak. DPD. Kenapa? Kalau dapil itu cukup, misalnya Mbak Diana Sumatera Utara ada 36 ya kalau tak salah. 33 kabupaten kota. Kalau dia dibagi 3 dapil, maka hanya satu dapil itu paling 4 kabupaten kota. Ya Mbak Riana ini hanya berkutik di situ saja.
bagaimana suara aku lebih besar di dapil aku ini. Nah, tapi dapil yang lain Mbak Riana ini nggak concern. Ya silahkan, Anda udah ada urusannya. Nah, maka itu bagi-bagi kewenangan ini yang menurut kami ini yang sudah dipola oleh DPD RI. Sudah di tangannya dan di genggamannya, maka itu. Nah, jadi bagaimana percepatan dia lakukan komunikasi politik, dia bangun komunikasi internasional. Nah, itu. Nah, menurut Bapak itu kalau jadi anggota DPD RI itu mencalonkan dirinya itu lebih berat atau sama aja? Lebih berat, Mbak. Jadi sangat berat kalau DPD. Kalau DPR itu yang tadi saya bilang tadi. Kalau Mas Adi sama Mbak Diana ini hanya satu dapil 4 kabupaten. Mbak Diana sama Mas Adi ini hanya di sekeliling ini, jadi dilokalisir saja di sini. Nggak tahu dia pokoknya misalnya kabupatennya misalnya di Jawa Barat. Jawa Barat tuh misalnya Bekasi, Bogor, Cianjur, Kota Bandung. Nah, Mbak Riana sama Mas Adi ini hanya ini saja. Dia nggak pernah melihat bagaimana Ciamis, bagaimana Garut, bagaimana Tasik, bagaimana ini, dia nggak peduli. Yang penting aku bagaimana meraih suara di 4 kabupaten ini. Oh gitu Pak ya. Nah, tapi kalau DPD tidak 36 kabupaten. Oh, kabupaten. Kabupaten kota yang ada di Jawa Barat itu dia harus mendapatkan suara yang balance. Yes. Gitu. Jadi agak perlu perjuangan yang lebih ya Pak. Nah nih mungkin generasi muda juga penasaran Pak, syaratnya apa sih jadi anggota DPD itu Pak? Nah sebenarnya mungkin ada yang mau nyalon juga nih. Menarik, silakan. Kaula muda itu sebenarnya lebih baik kalau dia punya yang jelas. Kalau DPD ini memang agak berat Mas Adi. Kan Mbak Riana, karena apa? Fungsi ketokohannya. Nah, jadi kalau dia tidak benar-benar tokoh, wah sulit. Kalau menurut pengalaman saya dan melihat bagaimana electionnya gitu loh. Karena mereka ini itu tadi ketokohannya, kedekatannya dengan masyarakat. Nah, kalau persyaratannya saya rasa sama, mengumpulkan KTP sesuai dengan jumlah penduduk, ada berapa persen, nah itu udah dimasukkan keterwakilan. Yang jelas dia tidak lagi menjadi anggota partai politik pada saat dia masuk. Nah, kalau dulu tahun 2008 itu lebih berat. Yang periode pertama untuk masuk ke DPD itu lebih berat. Semua calon anggota DPD yang ingin masuk ke DPD itu dia harus clear and clean, tidak menjabat dan tidak menjadi anggota partai politik selama 4 tahun berturut-turut. Nah, jadi misalnya saya mau masuk ke DPD RI. Jadi ini tahun 2022. Berarti 2018 ini saya rencanakan. 2017 saya rencanakan, maka saya close semua kegiatan saya di partai politik. Maka 2018 sampai dengan 2022 atau kayak ini nanti periodisasi berikutnya adalah 2024. Maka dari 2019 itu saya udah tidak lagi menjadi anggota partai politik. Jadi kalau misalnya masih jadi kader di partai begitu, tahun depan mau daftar, zaman dulu ya Pak ya? Belum bisa ya? Belum bisa. Karena harus nihil selama 4 tahun. 4 tahun ya? Dan itu selektif banget oleh KPU-nya. Yes, berarti syarat salah satunya Riana yaitu tadi untuk kansnya adalah satu tokoh. Kedua sudah punya KTP warga negara Indonesia ya Pak ya. Warga negara Indonesia punya KTP, dukungannya kuat masyarakat ini, dan ya, kalau saya lihat mereka yang masuk di sini cakep-cakep semua. Artinya memang care, peduli terhadap masyarakatnya. Gitu. Nah balik lagi Pak, ini Riana juga penasaran kayaknya Pak. Produk legislasinya tuh sejauh ini yang
sudah dihasilkan DPD begitu ya Pak ya. Nah, itu apa saja sih? Banyak ya, saya lupa, tapi yang jelas banyak. Salah satunya adalah Undang-Undang Kelautan. Oh itu ya Pak ya. Undang-Undang Kelautan itu adalah pure murni adalah RUU inisiatif DPD yang diangkat. Nah sekarang akan direvisi, saya dengar cerita. Itu Undang-Undang Kelautan itu kalau tidak salah disahkan pada saat tanggal 1 Oktober 2018. Kalau saya tidak salah ya. Nah disitulah merupakan salah satu yang murni produknya DPD. Dan banyak lagi, misalnya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, terus itu Bu Ratu jadi narasumber ya Pak ya? Iya, Bu Ratu narasumber, itu semuanya pure dari DPD dan disahkan oleh DPR. Nah, seperti kayak Undang-Undang Otonomi Daerah juga DPD masuk. Jadi yang undang-undang yang berkaitan dengan kedaerahan, kepentingan daerah itu semuanya DPD. Jadi produk legislasinya juga, advokasi politiknya juga. Iya, advokasi politiknya juga, pengawasannya juga. Oke Pak, dari tadi kan kita udah ngomongin tentang DPD itu apa. Sekarang kita mau nanya nih tentang keseharian Bapak sebagai salah satu pejabat di Sekretariat Jenderal DPD RI. Ya. Di luar keseharian Bapak selain bekerja, apa sih kesibukan Bapak atau lagi ada hobi apa yang bikin? Mungkin kan di kantor Bapak agak loadingnya berat, masih kan harus balance tuh Pak. Ya, healing Pak. Jadi memang saya tuh dikasih beban berat dari dulu, tapi ya namanya pekerjaan itu kan harus berat. Nah semuanya tetap saya lakoni dengan baik, dengan senyum, dengan canda, tapi tetap serius, dan saya tidak lupa dengan doa bagaimana menjadikan ini yang terbaik. Nah yang kedua mungkin saya tetap membuat program-program yang unggulan, yang orang belum buat, saya sudah buat gitu. Nah ini saya coba untuk bagaimana saya meningkatkan kualitas diri saya terkait dengan bagaimana sih membuat suasana, menciptakan kreativitas itu. Kreativitas karena Indonesia besar, masyarakatnya toh sama dengan negara-negara sahabat. Tapi apa sih kelemahan Indonesia? Adalah kreativitasnya yang kurang. Nah, di samping kreativitas mungkin bagaimana dia mencari dukungan. Nah, karena adapun kreativitas kita tidak didukung juga sulit juga. Betul. Nah, jadi inilah yang ini ya pesan saya, yang namanya bekerja ya tetap serius tapi santai. Yang penting hasilnya, output dan outcome-nya itu harus dirasakan oleh masyarakat. Inspiratif sekali ya. Nah Pak, mungkin generasi muda kan perlu tahu juga nih Pak ya tentang DPD. Sementara ini memang mungkin beberapa belum terlalu aware politik, aware tentang DPD itu apa. Harapan Bapak apa sih buat generasi muda terhadap DPD gitu Pak? Ya, saya berharap generasi muda ini harus benar-benar, walaupun ada yang saya dengar dari banyak isu-isu bahwasanya ya isu-isu gadget, ya I don't care politik, I don't care, tapi tidak bisa. Yang namanya kita hidup di dunia ini, begitu kita dilahirkan maka itu sudah main itu politiknya. Nah hanya bagaimana kita menyikapinya, ya kan, namanya juga zone politikon, semuanya itu sudah. Jadi sudah ada politiknya. Kita mau minta uang sama orang tua juga itu kan pakai politik. Harus gitu. Kita rayu, ya kan? Ya kan, Pak, ini Pak, nah itu kan ada peran politik. Nah, tapi saya berharap generasi muda itu lebih positif dalam hal berpolitik dan lebih dewasa dalam hal berpolitik, karena kedewasaan politik itu sangat dituntut oleh negara yang notabene Indonesia ini adalah negara besar yang semuanya harus kita majukan. Nah, kalau tidak ada kedewasaan kita berpolitik, maka kita juga akan, ya saya rasa
lemah politik kita. Nah, politik kita ini kan ada dua, politik dalam negeri dan politik luar negeri. Nah, ini juga harus bersatu antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, ini harus bersatu, membuatkan suatu kebijakan, bikin role model sehingga nanti hasilnya itu akan bermanfaat pada masyarakat. Nah, saya juga berharap pada saat teman-teman semua pemirsa itu ingin masuk ke dalam ruang politik, bekerjalah untuk rakyat sehingga kesejahteraan rakyat itu ada di tangan Anda. Luar biasa. Jadi Pak Mahi secara tidak langsung Riana mau bilang anak muda ini harus bangun daerahnya. Dengan cara apa? Awarenessnya tentang politik itu dijaga, tetap beri yang terbaik, bangun daerah. Mau sekolah di mana terserah, balik ke sini, bangun negeri gitu ya Pak ya. Kalau katanya Kak Riana itu dulu ada moto dari Sudi Silalahi kalau tidak salah, Marsipaturi Hutanabe. Wah, itu apa? Silakan Anda bekerja di mana-mana, tapi Anda tetap membangun daerah Anda. Nah, maju daerah Anda menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat dan Anda sendiri. Luar biasa, inspiratif sekali ya pembicaraan kita hari ini. Wah, terima kasih banyak Pak Mahyu atas waktunya. Terima kasih Mas Adi. Luar biasa ya, Riana, kita banyak informasi yang bermanfaat. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Jangan lupa komen, like, dan share, subscribe. Jangan lupa juga aktifkan notifikasi supaya nanti bisa terima informasi terbaru dari video-video kami yang lain. Oke, salam dari daerah untuk Indonesia. Tetap semangat, jangan lemah. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.